Alhamdulillahirabbil alamin, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Nah, kalau tadi guru kita Ustazah Muawana menyinggung nih, ayo kaula muda ramaikan masjid. Nah, kali ini penanya berikutnya ada kaula muda nih Ustazah. Kak Anissa, silakan boleh berdiri Kak Anissa. Oke, ini nanti akan dijawab oleh Ustaz Hilmi Firdausi. Silakan Kak Anissa pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, Pak Ustadz. Saya ingin bertanya, bagaimana cara memaksimalkan waktu di masjid pada akhir Ramadan agar tidak hanya diisi dengan kegiatan yang bersifat rutinitas saja? Contohnya yaitu berzikir, Pak Ustadz. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi contohnya apa tadi katanya? Oh, hanya berzikir saja. Bagaimana mengisi dengan aktivitas yang tidak begitu-begitu aja begitu. Emang mau ngapain di masjid? Iya, aktivitas utama di masjid tetap kita sholat, ya, kita tilawatil Quran, kita zikir, kita mengkaji ilmu agama seperti. Tapi kan manusia ini pasti ada boringnya dong, ada bosannya dong. Kira-kira Ustadz boleh nggak main HP di masjid? Boleh nggak? Boleh, untuk break, untuk jeda istirahat, tapi jangan kelamaan. Bahkan beberapa masjid saya sarankan begini, kenapa masjid itu tidak terlalu disukai anak muda? Karena tidak ramah sama anak muda, ramahnya sama orang tua semua. Kasih bantal, senderan pinggang, kesana masjid itu untuk orang tua. Padahal betul tadi, yang Allah prioritaskan cinta itu anak muda. Bahkan dijamin ke surga kan, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya gimana supaya narik minat anak muda? Kalau rutinitasnya begitu-begitu aja, cocok sama orang tua. Ditambah kajiannya tentang sakaratil maut, plus cara mengurus jenazah, udah itu mah orang tua semua. Nah, makanya para panitia DKM tolong, misalkan membuat kajian, cari yang temanya up to date, sesuai dengan orang tua yang sedang viral-viral, ya nggak apa-apa kok, ya justru yang viral-viral jangan semua ditinggalkan, yang viral yang kurang baik kita selipkan, kasih yang bagus-bagusnya, insight-insight yang bagus. Supaya apa? Supaya kalau semua yang viral itu buruk semua, maka kebaikan gak akan pernah terkenal, gak akan pernah populer. Jadi intinya adalah bagaimana caranya supaya masjid kita itu nyaman untuk semua. Nah, main game boleh nggak Ustadz? Ya yang kira-kira inilah tidak terlalu vulgar. Saya kadang-kadang melihat tuh beberapa game tuh agak vulgar. Kemarin saya dari Masjid Sejuta Pemuda di Sukabumi, viral nih masjidnya. Saya mengisi di sana. Keren. Mereka membuat animasi tapi isinya tentang Masjid Sejuta Pemuda. Jadi mereka berusaha untuk mengisi yang sedang viral, yang sedang up to date itu dengan dakwah. Ya, ada sahabat saya Ustadz Gamers. Loh, memang agak aneh tapi sambil game sambil ingatin sholat, ya, ingatkan tentang baca Quran, ya. Sekali lagi, setiap ada sesuatu yang kurang buruk jangan semua ditinggalkan. Kita selepi dengan dakwah, semoga menjadi wasilah hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan yang menarik ini Ustadz. Ketika ada seseorang nih, dia ke masjid, dia itikaf, tapi memang tidak ada niatan itikaf. Ya. Dia ke masjid karena pusing, stres, THR belum turun, ditagih sama istrinya, merenung dia, minta kepada Allah. Pokoknya tujuannya ke masjid itu tujuannya bersembunyi, menghindar dari omelan sang istri. Ini gimana nih Ustadz? Ya. Hukumnya Ustadz? Itikaf itu kan berniat berdiam di masjid walaupun tanpa niat dilafatkan, ya. Itu kan hanya niatnya saja. Dia ke masjid, kita di sini itikaf walaupun kita nggak niat. Ya, walaupun kita memang pengennya tadi lari dari istri segala macam gitu, ya. Tapi kan kita berdiam di masjid, insya Allah itu penuh dengan kebaikan-kebaikan. Kemarin saya kembali Masjid Juta Pemuda, ini keren ini. Ya, Ustaz. Ada seorang selebritis sedang stres. Wah. Saya nggak perlu sebut namanya. Pas nih dengan pertanyaan saya tadi Ustadz, Ketemu ya. sama pengurus DKM-nya. DKM-nya semua anak muda. Batas usia pengurus DKM 30 tahun, Pak. Setelah 30 resign. Jadi ada selebritis yang sedang banyak pikiran. Ketemu sama DKM-nya. Apa sarannya? Bro, katanya, sudah mau nggak berdiam di masjid jadi merbot 1 bulan? Melayani jamaah di sana kan menyiapkan 50.000 porsi untuk buka puasa dan sahur. Mau nggak jadi merbot selama mungkin 2 minggu, nggak usah, selama 2 minggu. Dan dia mau. Dan dia, saya lihat di video-video, menikmati sekali. Seorang artis melayani jamaah, menyiapkan hidangan berbuka, hidangan sahur. Dia enjoy, dia bilang, stres saya hilang Ustadz, gara-gara menjadi marbot. Maka ibu yang stres jadi marbot aja.
Baik, baik Mas Al, terima kasih Ustaz Hilmi Praudeswi. Mudah-mudahan dari beliau berdiam diri di masjid karena stres, insya Allah stresnya hilang dan THR langsung turun begitu ya. Amin, amin ya rabbal alamin.